우리 애는 죽이러 온 거 아니야. Setelah Gyuchol mendapatkan perawatan, dia kemudian kembali dibawa ke dalam selnya. Sebelum itu, dia sempat berpapasan dengan Hwajin. Tanpa ragu, dia langsung berlutut dan meminta maaf karena telah menghabisi Gayun yang merupakan tunangan Hwajin. Melihat itu, Hwajin sama sekali tidak bergeming dan langsung pergi dari sana. Tapi bisa kita lihat setelah Hwajin pergi, tatapan Gyuchol sama sekali tidak memperlihatkan jika dia menyesali perbuatannya dulu. Ketika kembali ke kantor, tiba-tiba ada seorang ayah yang memaksa masuk dan ingin meminta bantuan BPHP. Dengan penuh harapan, si pria menunjukkan semua bukti laporan yang berhasil dia kumpulkan. Ternyata dia mengalami masalah karena anaknya memiliki hutang yang sangat banyak akibat kecanduan judol. Padahal dia masih anak sekolahan. Si pria bercerita, saat dia bekerja, tiba-tiba ada orang yang menelponnya dan langsung marah-marah meminta si pria untuk melunasi hutang anaknya. Dia yang bingung langsung bertanya kepada anaknya yang bernama Jaehyun. Barulah terkuak ternyata si anak kecanduan game online yang sebenarnya adalah judol. Saking kecanduannya, dia sampai memiliki hutang sebesar 85 juta won. Meskipun sangat kaget mendengar nominalnya, sebagai orang tua si ayah tetap melunasi semua hutang anaknya. Dan berpesan agar Jaehyun fokus dengan pelajaran saja, jangan sampai mengulangi hal tersebut. Meskipun sempat terharu dengan pengorbanan orang tuanya, tapi si bodat satu ini bisa-bisanya kembali kecanduan untuk bermain. Tentu saja hal itu membuat si ayah sangat marah dan kecewa pada anaknya. Beruntung hal itu ketahuan sebelum dia memiliki hutang lagi. Jaehyun yang gelisah kemudian teringat dengan ponsel pemberian temannya. Si teman memberinya HP tersebut agar Jaehyun bisa membaca webtoon di saat suntuk. Tapi di dalam webtoon itu terselip iklan judol tai kucing tersebut. Gua nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran para pemain judol ini. Sampai-sampai mereka bisa kecanduan. Padahal jelas-jelas semua ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh para bandar. Karena mereka pasti tidak akan pernah bisa menang. Karena kembali berhutang, sungguh mirisnya, para penagih hutang tersebut langsung datang menemui si ayah di tempatnya bekerja. Dan tanpa belas kasihan langsung menghajar si ayah di depan banyak orang, hanya untuk menagih hutang anaknya. Dari kejadian itu, si ayah bahkan sampai berhenti bekerja demi mendapatkan uang pesangon untuk melunasi hutang anak bodatnya. Kembali ke masa sekarang, si ayah yang sangat frustasi dengan keadaan kemudian berkata, situs judol tersebut akan terus muncul meskipun IP yang lama telah dihapus. Ditambah Jaehyun telah memilih kabur dari rumah yang membuat si ayah sangat merasa cemas. Singkat waktu, Gende kembali menyamar sebagai murid pindahan untuk merekam kegiatan di sekolahnya Jaehyun. Parahnya, semua siswa di sekolah ini ternyata sudah kecanduan judol. Anehnya, dari semua siswa yang kalah bermain, hanya Songbin saja yang bisa berturut-turut menang. Karena faktanya, dia bekerja sebagai perekrut calon korban. Tentu saja akun miliknya sudah disetting agar terus menang dan menarik perhatian dari murid lainnya. Gende yang ikut ditraktir akhirnya ditawarkan untuk ikut bermain. Awalnya dia biasa saja karena ini merupakan sebuah misi.
Tapi siapa sangka si kampret gende ini bisa-bisanya malah terus kecanduan untuk bermain. Awalnya dia memang terus menang, tapi lama-kelamaan dia pun terus mengalami kekalahan yang membuatnya bermain sampai pagi hari. Keesokan harinya, dia yang rugi sampai 1 juta won langsung dibujuk oleh Songbin agar membalas kekalahan tersebut. Dia pun berkata jika dia memiliki kenalan yang bisa memberikan Gengde pinjaman uang. Dengan jaminan dia harus mencantumkan nomor orang tuanya. Tapi Gengde malah mencantumkan nomornya Hanrim. Karena pinjaman tersebut, Gengde akhirnya memiliki hutang yang sangat banyak karena bunga pinjamannya yang tidak ngotak. Tidak perlu waktu lama, nomor Hanrim pun langsung ditelepon oleh si penagih hutang. Dari sinilah rencana Hwajin akan dijalankan agar mereka bisa mengetahui markas dari para orang-orang tersebut. 꼭 제일 Keesokan harinya, Gengde terus mewanti-wanti Hanrim agar terus mengawasinya. Tapi Hanrim yang sangat kelaparan malah tergoda untuk makan dan tidak melihat jika Gengde sudah dibawa oleh para pelaku. Saat ponselnya diminta, Gengde memilih untuk membuangnya agar identitas aslinya tidak terbongkar. Dengan begitu, sudah pasti dia tidak bisa dihubungi. Betapa bejatnya tindakan para pelaku. Saat siswa tidak bisa lagi membayar hutangnya, dia memaksa siswa tersebut untuk melakukan apapun yang penting bisa mendapatkan uang. Contohnya mencuri mesin kasir di sebuah toko es krim. Hanrim yang merasa sangat bersalah karena lalai dalam mengawasi Gengde langsung diberikan nasihat oleh Hwajin. Jika semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan masih bisa diperbaiki. Tapi jika kau menyerah, itu artinya kau telah gagal. Kelas. 야, 눈 감으라고 이씨. Sementara itu, Gengde dibawa ke markas mereka dan dipaksa bekerja sebagai operator. Melihat ada kesempatan, dia pun mencoba untuk memberitahukan posisinya. Tapi semua itu langsung dicegah oleh Jae-yoon yang ternyata selama ini dipekerjakan di sana. Dia melakukan itu karena tempat itu dipantau CCTV. Akibat mendapatkan penyiksaan, kondisi Jae-yoon pun menjadi sangat lemah. Tapi Gengde langsung balas budi dengan menghentikan kekerasan tersebut. Dia mengatakan dirinya bisa memperbaiki masalah server yang sedang dialami di komputer utama. 못하면 Berkat kemampuannya, Gengde bahkan diberikan makanan yang lebih enak dibandingkan pekerja yang lain. Di sini kita bisa kembali melihat betapa kejamnya para sampah ini. Ketika kondisi Jae-yoon semakin memburuk, bukannya diobati tapi mereka malah menaruhnya di gudang. Di sisi lain, Hanrim membawa paksa Sungbin untuk mendapatkan informasi. Ketika mereka semakin cemas dengan kondisi Gengde, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk setelah Sungbin memperlihatkan iklan judol tersebut. Karena faktanya, Gengde telah membuat sebuah kode Morse dari kedipan iklan tersebut. Setelah mendapatkan lokasinya Gengde, Hanrim yang sangat khawatir langsung mengikat rambutnya. Tanda jika dia masuk dalam mode serius dan siap untuk membrutal. Di momen ini, Hanrim belum menyadari jika sebenarnya dia menyukai Gengde. Setelah berhasil menyelamatkan Gengde, Hwajin langsung pergi untuk menangkap si bos. Meskipun dia sempat adu mekanik dengan beberapa anak buah si bos yang lumayan jago gelut. Tapi tetap saja mereka bukanlah tandingan Hwajin. Melihat si bos yang lari ketakutan, Hwajin langsung menghajarnya sampai kelenger.
Singkat waktu setelah Jaehyun berhasil diselamatkan, kini kondisinya pun semakin membaik. Si ayah juga mengucapkan terima kasih kepada BPHP, meskipun dalam hatinya dia masih takut jika anaknya kembali kecanduan. Kemudian Hwajin mempertemukan Jaehyun dengan Songbin yang ternyata mereka sudah berteman sejak lama. Songbin pun mengaku jika dialah yang menjebak Jaehyun agar terjerumus dalam lingkaran setan tersebut. Tapi dia juga terpaksa melakukan itu karena dia diancam. Songbin yang menyalahkan orang dewasa langsung dikasih paham oleh Hwajin. Pernahkah kalian membayangkan betapa besarnya pengorbanan dari orang tua yang rela kehilangan semua tabungan, rumah, bahkan ditampar di tempat umum? Betapa lelahnya seorang ibu yang mencuci banyak piring demi membantu suaminya. Setelah mendengar itu, barulah mereka tersadar orang tua adalah korban sesungguhnya. Agar mereka bisa mengerti betapa beratnya perjuangan orang tua, Hwajin menyuruh mereka mencuci banyak piring yang berlemak. Dia mengatakan uang itu didapat dari kerja keras dan tidak ada cara cepat untuk menjadi kaya. Sebagai hukumannya, mereka pun akan terus disuruh bekerja untuk mengganti uang orang tua yang telah hilang, agar mereka bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, Hanrim yang ingin membelikan Gengde sebuah ponsel baru, malah menjadi kesal karena Gengde belum sepenuhnya bisa lepas dari kecanduannya. Di tempat lain, meskipun belum waktunya untuk kampanye, tapi Gite sudah belusukan ke pasar. Untuk apa? Sudah pasti hanya untuk pencitraan semata. Tapi dia pun mulai kesal saat melihat berita jika dukungan untuk Gangsuk naik sebesar 50%. Dia yang bertemu dengan Gangsuk di sebuah kedai kembali mengungkit peristiwa putrinya untuk mendapatkan simpati. Tapi Gangsuk langsung berkata, "Kenapa anggota partaimu melakukan rapat sedangkan ketuanya masih ada di sini?" Mendengar itu sontak membuat Gite langsung kaget dan emosi. Di tengah-tengah emosinya, tiba-tiba datang orang misterius yang membawa sebuah flash disk yang berkaitan dengan BPHP. Entah informasi apa yang dibawa oleh pria tersebut, karena tidak lama setelahnya, Gite langsung datang ke penjara untuk menemui Gyuchol. Dengan maraknya peredaran narkoboy di lingkungan sekolah, Biro BPHP ingin mengadakan tes urin bagi para siswa. Tapi ada satu sekolah yang terkenal sangat kompetitif dan orang tua muridnya terlalu menuntut. Mereka menolak hal itu karena akan mengganggu ujian anak mereka masuk universitas kedokteran. Meskipun begitu, Hwajin CS akan tetap melakukan pengetesan tersebut. Kemudian kita beralih ke sekolah yang dimaksud. Saat para siswa yang ingin masuk ke sekolah kedokteran melakukan ujian akhir, terlihat ada satu siswa yang memiliki ciri-ciri kecanduan obat terlarang. Bisa dilihat dari mata yang merah dan gigi kuning. Bahkan saat mengerjakan tugas, dia yang sudah ngefly bisa melihat jawaban dari setiap soal. Tapi itu semua hanyalah halusinasi akibat efek dari obat yang dia konsumsi. Hyunmin kemudian dibawa ke UKS karena kondisinya tampak mengkhawatirkan. Tidak lama si ibu datang menemui Hyunmin. Tapi bukannya khawatir dengan kondisi anaknya. Dia justru lebih khawatir dengan ujian yang belum diselesaikan oleh Hyungmin. Sebelum menyuruh anaknya kembali mengikuti ujian, si ibu tampak kembali memberi Hyungmin sebuah obat. Karena BPHP melakukan tes urin kepada semua murid, para orang tua murid yang anaknya harus mengikuti bimbel setelah ujian langsung datang ke sekolah dan marah-marah pada Hwajin CS. Ujian akhir ini sangatlah penting bagi anak mereka yang ingin masuk ke sekolah kedokteran. Jadi hal seperti ini hanya membuang waktu mereka.
Meskipun para ibu tetap ngotot, Huajin dengan nada tegas tapi dingin tetap menyuruh anak-anak mereka melakukan tes urin. Karena jika tidak, maka mereka akan mendapatkan sanksi tegas. Keesokan harinya, mereka pun mau tidak mau tetap melakukan tes urin. Sambil menunggu hasil, si ibu membawa Hyungmin ke tempat lain. Kemudian dia mendapatkan info jika hasil ujiannya telah keluar. Dan sungguh tidak disangka, si ibu langsung marah-marah kepada putranya ketika melihat jika nilai raportnya tidak cukup untuk masuk ke universitas kedokteran. Mendengar amarah dan rasa kecewa dari sang ibu tentunya membuat perasaan Hyungmin sangat terluka. Kemudian kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh si ibu agar Hyungmin bisa masuk ke sekolah kedokteran. Entah apa yang membuat si ibu sangat ngotot ingin anaknya menjadi seorang dokter. Dia pun menjadi sedikit kaget setelah mengetahui jika anak-anak di kota yang ingin masuk ke sekolah kedokteran bahkan sudah dipersiapkan sejak lahir oleh orang tua mereka. Demi bisa mengejar ketinggalan Hyungmin, dia pun sampai rela pindah ke kota, meskipun harus tinggal di rumah sederhana. Padahal di tempatnya dulu mereka memiliki rumah yang cukup besar. Si ayah yang mengatakan jika ini terasa terlalu berlebihan, malah mendapatkan respon tidak baik dari si ibu. Karena tidak ingin mencari masalah, si ayah pun lebih memilih untuk mengalah. Di sini akhirnya terjawab kenapa si ibu sangat ngotot ingin menjadikan anaknya seorang dokter. Ternyata dia sangat ingin dihargai orang lain, ingin dihormati orang lain dan tidak diremehkan. Tapi dia lupa menanyakan apa yang sebenarnya Hyungmin inginkan. Artinya apa yang dia lakukan bukanlah untuk anaknya, tapi untuk egonya sendiri. Dari Hyungmin kecil sampai masuk SMA, hidupnya hanya diisi dengan belajar dan belajar. Meskipun hal ini sebenarnya tidak salah, tapi seorang anak juga perlu waktu untuk bermain dan bersosialisasi dengan orang lain. Saking berlebihannya, ketika Hyungmin sudah kelelahan, si ibu tidak membiarkan anaknya untuk tidur. Bahkan makanannya pun diberikan porsi yang sangat sedikit agar dia tidak mengantuk. Untuk mendukung proses belajar, si ibu bahkan rela menjilat satu ibu yang merupakan sumber informasi dari semuanya. Ketika para ibu berkumpul, si ibu bahkan tidak peduli harus menjadi pelayan. Hanya untuk mendapatkan informasi, guru les yang bagus, bimbel yang bagus, dan yang lain sebagainya. Tapi meskipun sudah melakukan semuanya, tetap saja nilai Hyungmin masih di bawah rata-rata. Si ibu pun kembali menemui si ibu ketua agar mendapatkan bantuan. Dari sinilah si ibu ketua memberikan sebuah obat yang dikatakan untuk menambah konsentrasi si anak untuk belajar. Tanpa menyelidiki kandungan obat tersebut, si ibu langsung menyuruh Hyungmin untuk meminumnya. Kembali ke masa sekarang, faktanya obat tersebut adalah obat ilegal yang belum mendapatkan izin di Korea. Obat itu biasa disebut ADHD, di mana kandungan obat tersebut sudah masuk dalam jenis narkoboy. Dari semua anak yang positif, hanya Hyungmin saja yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kembali ke masa lalu. Setelah nilai Hyungmin meningkat karena obat tersebut, si ibu kemudian menulis di sebuah forum. Apakah ada obat yang lebih bagus dari ADHD? Dari situlah ada yang komen jika dia memiliki obat yang diminum oleh murid peringkat 1 kedokteran. Tanpa pikir panjang, si ibu langsung bertemu untuk mendapatkan obat tersebut. Ya, bisa kita lihat, obat itu adalah obat yang sama yang kemarin diedarkan oleh Jiung si bocah tengik. Akibat dari gabungan obat tersebut pelan-pelan membuat kondisi Hyungmin semakin memburuk.
Tapi anehnya berkat obat tersebut, Hyungmin bisa meraih peringkat 1 dan berhasil masuk kelas kedokteran di SMA-nya. Kembali ke masa sekarang, Hwajin CS pun terus mencari keberadaan si ibu karena nyawa Hyungmin sedang terancam akibat mengkonsumsi obat tersebut dalam dosis tinggi. Sementara itu, Hyungmin yang ada di rumahnya masih saja disuruh belajar untuk mengikuti ujian susulan, tanpa peduli dengan kondisi putranya. Sebelum si kampret satu ini memberikan dosis yang lebih tinggi, beruntung Hwajin CS sudah tiba di sana dan langsung membawa Hyungmin ke rumah sakit. Di sini sebuah fakta akhirnya terungkap. Si ibu ternyata sudah mengetahui jika obat tersebut berefek buruk bagi kesehatan putranya. Tapi karena ambisinya ingin Hyungmin menjadi dokter, dia tetap saja memberikan obat tersebut pada putranya. Entah terbuat dari apa hati ibu ini. Hwajin yang sudah muak dengan kelakuan si ibu kemudian mengatakan, jika kau begitu mendambakan kedokteran, maka kau saja yang kuliah. Hwajin langsung memberikan semua jadwal pelajaran yang dibuat oleh si ibu, agar dia bisa merasakan bagaimana tertekannya Hyungmin dalam belajar. Setelah dirasa cukup memberikan penderitaan yang selama ini Hyungmin rasakan, akhirnya Hwajin mengantarkan si ibu untuk bertemu dengan putranya. Setelah kondisinya membaik, ternyata si ibu bebal ini tetap saja ingin anaknya belajar agar bisa masuk kedokteran. Tapi untuk kali ini, Hyungmin akhirnya berani mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Ketika Hwajin mengumpulkan semua jenis narkoba yang merupakan barang bukti, dia melihat jika salah satu obat tersebut sangat mirip dengan apa yang digambar oleh Gayun di buku hariannya. Sedangkan di penjara, seorang pria melapor kepada Gyuchol jika BPHP telah menutup semua jalur peredaran mereka di sekolah. Dengan santainya, Gyuchol mengatakan, cukup singkirkan saja BPHP, maka masalah akan beres. Setelahnya, dengan bantuan dari Gite, akhirnya Gyuchol bisa bebas bersyarat. Dia mengatakan jika dia ingin kembali bersekolah. Kira-kira apakah yang direncanakan oleh Gyuchol? Setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, akhirnya Gyuchol bisa kembali bersekolah. Mendengar kabar tersebut, Hwajin langsung datang ke sekolah untuk menemuinya. Hwajin hanya berpesan agar Gyuchol bersikap layaknya seorang murid pada umumnya. Melihat Hwajin di depannya, Gyuchol pun teringat jika di lorong tersebutlah dia menghabisi Gayun. Ketika dalam kelas, Gyuchol sempat diejek oleh Chiho dan temannya, tapi Gyuchol tidak membalas perlakuan mereka. Setelahnya, dia masuk ke suatu ruangan dan entah kenapa di sana dia menemukan narkoba yang digambar oleh Gayun. Dia kemudian melihat para siswa tadi dari balik jendela sambil tersenyum. Sepulang sekolah, Gyuchol malah datang ke kantor BPHP untuk melaporkan adanya kekerasan di sekolahnya. Dan siswa yang dimaksud adalah salah satu dari orang yang tadi mengganggunya. Dia bernama Songgu. Untuk kasus kali ini, Hwajin yang akan turun tangan. Setibanya di sekolah, dia langsung mengajak Songgu bicara empat mata. Dan terlihat jika dia sangat panik saat terpisah dari temannya. Meskipun dia tidak mengakui adanya perundungan, tapi dia langsung terdiam saat Hwajin mengatakan jika dia adalah manusia Wi-Fi. Karena faktanya dia selalu memberikan koneksi internet kepada teman-temannya. Ketika mereka bermain game, Gengde yang melakukan penyamaran malah ketahuan. Oleh karena itu, dia menyuruh Hanrim untuk menggantikannya. Meskipun dia menahan amarahnya,
Tapi berkat Hanrim, Gengde berhasil mengkopi suaranya Chiho. Menggunakan suara tersebut, Hanrim kemudian menelpon Songgu untuk meminta sandinya. Setelah berhasil masuk ke akunnya Songgu, Gengde menemukan jika akunnya seringkali digunakan untuk masuk aplikasi game, sewa skuter, dan masih banyak transaksi lainnya. Selain itu, menggunakan akunnya Songgu, ternyata Chiho melakukan penipuan kepada para pembeli karena dia langsung kabur setelah menerima uangnya tapi tidak menyerahkan barangnya. Di sisi lain, Songgu malah dihajar oleh orang yang ditipu oleh Chiho. Bukannya ditolong, tapi Chiho malah mengancam Songgu karena semua transaksi yang dia lakukan menggunakan akunnya Songgu. Dia malah menyuruh Songgu mencari solusi sendiri. Kemudian kita balik ke masa lalu. Karena tidak tahan, dia dan ibunya kemudian berkunjung ke rumah ibunya Chiho untuk mengadukan apa yang telah dilakukan oleh Chiho. Tapi Chiho malah menuduh balik Songgu dengan mengatakan jika Songgu telah mengirim video dewasa kepada adik perempuannya Chiho. Alhasil malah mereka yang meminta maaf. Dari sinilah awal mula penderitaan yang dialami oleh Songgu. Makanya dia tidak berani melawan lagi. Sepulang sekolah, Songgu kembali dimarahi oleh ibunya karena kembali mendapatkan tagihan dari akunnya Songgu. Padahal itu semua adalah ulah dari Chiho. Tapi si ibu sama sekali tidak percaya kepada anaknya. Malam harinya dia yang bersedih ditemui oleh Gyuchol. Dia mengatakan jika BPHP bisa dipercaya dan meminta Songgu menceritakan semua kerugian yang dia alami akibat ulah dari Chiho. Keesokan harinya karena percaya dengan omongan dari Gyuchol yang pernah mengalami kasus, akhirnya dia menjelaskan semuanya pada Huajin. Tapi belum sempat menjelaskan semuanya, seorang guru mengatakan jika Chiho melaporkan Songgu karena telah melakukan kekerasan dan akan dilakukan sidang komite. Dalam sidang tersebut, Chiho yang membawa pengacara korup langsung menjelaskan semua kekerasan yang dilakukan oleh Songgu yang membuat Chiho mengalami gangguan psikologis. Sedangkan Songgu yang hanya ditemani oleh ibunya tetap saja menjadi pihak pelaku meskipun dia telah menjelaskan kebenarannya. Itu semua karena ulah si pengacara korup. Huajin yang mengawasi jalannya sidang hanya bisa menahan amarahnya karena tidak mendapatkan izin untuk mengeluarkan pendapatnya. Tapi dia sudah bisa mengetahui jika semua ini hanyalah permainan dari si pengacara. Huajin kemudian menemui Songgu yang sedang bersedih karena tidak mendapatkan keadilan. Karena sudah tidak tahan dengan ketidakadilan yang dia alami, akhirnya Songgu meminta bantuan dari BPHP. Keesokan harinya, Hanrim kembali menyamar sebagai siswa pindahan yang culun. Merasa Hanrim bisa mereka manfaatkan seperti Songgu, Chiho pun meminta akun milik Hanrim. Tapi tentunya semua itu adalah bagian dari rencana. Karena saat Hanrim meminta ponsel mereka agar tersambung ke wifi-nya, Gengde langsung bisa meretas ponsel mereka. Dari sanalah Gengde terus melakukan transaksi menggunakan akun mereka agar mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Songgu. Menyadari semua ini adalah perbuatan dari Hanrim, dia pun langsung marah-marah kepada Hanrim. Tapi ujungnya malah dia yang dibanting. Ketika Chiho kembali ingin menghajarnya, Hanrim langsung berteriak sekencang-kencangnya dan pura-pura minta tolong. Akibat kejadian itu, sidang komite pun kembali diadakan. Seperti biasa, pengacara korup ini selalu membela Chiho. Tapi berkat semua data dan penyelidikan yang dilakukan oleh Huajin CS, kali ini si pengacara tidak bisa berkata-kata lagi. Di sini Huajin menjelaskan kepada Chiho
Meskipun dia tidak pernah memukul Songgu, tapi akibat ulahnya mental Songgu menjadi terganggu karena dia selalu ketakutan dan merasa resah. Apalagi tidak ada yang percaya kepadanya. Dalam hal ini dia lebih memilih untuk dipukul. Dengan begitu maka bekas lukanya akan terlihat dan dia bisa dipercaya oleh ibunya. Untuk si pengacara, Huajin berkata, seharusnya orang dewasa melindungi anak-anak. Apakah kau tidak malu kepada mereka? Korban tetaplah korban dan pelaku tetaplah pelaku. Apakah hal itu sangatlah rumit? Setelah Songgu mendapatkan keadilan, Chiho yang kesal langsung menemui Gyuchol. Ternyata Chiho mengadakan sidang komite berkat saran dari Gyuchol dengan tujuan agar BPHP tidak bisa menguak kejahatan yang telah dia lakukan. Bahkan si pengacara korup tersebut adalah saran dari Gyuchol. Meskipun sudah melakukan hal itu, kenyataannya Chiho tetap terbukti sebagai pelaku. Dia pun berkata jika hidupnya telah hancur karena BPHP. Tapi tidak disangka Gyuchol malah mendorong Chiho dari atap gedung. Keesokan harinya, Gyuchol menemui Gite di kantornya. Dia kemudian memberikan sebuah rekaman suara yang isinya adalah perkataan Chiho kemarin malam yang mengatakan jika hidupnya telah hancur akibat BPHP. Ketika Gite melihat berita Chiho yang diduga melakukan diskon nyawa, dia pun menebak jika semua itu adalah perbuatan Gyuchol. Tapi Gyuchol langsung mengatakan jika semua ini adalah bagian dari rencananya, termasuk Gite yang membantunya keluar dari penjara. Dan faktanya Gyuchol jugalah yang mengirim pria kemarin yang memberikan Gite sebuah flash disk. Tanpa dia sadari, Gite telah terseret dalam rencananya Gyuchol. Meskipun begitu, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena tujuan mereka sama, yaitu ingin menghancurkan BPHP. Gangsok yang mendengar berita tersebut kemudian datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Chiho yang sekarat. Tidak lama Gite juga datang ke sana dan langsung memutar rekaman suara yang diberikan oleh Gyuchol. Gengde yang menyelidiki kasus tersebut sama sekali tidak menemukan CCTV yang menyorot ke arah TKP. Tapi dalam rekaman CCTV yang lain, Huajin menebak pasti ada seseorang yang sengaja mendorong Chiho. Merasa Gyuchol ada kaitannya dengan kasus ini, dia pun langsung menemuinya. Huajin mengatakan jika Gyuchol pasti ada niat tersembunyi yang ingin dia lakukan dan terkait dengan peredaran narkoboy. Mendengar itu, Gyuchol malah menjelaskan awal mula dia bisa menghabisi Gayun. Di masa lalu, Gyuchol sering bolos sekolah. Tapi Gayun tidak menyerah untuk terus membujuknya agar kembali bersekolah. Awalnya Gyuchol merasa muak dengan sikap si ibu guru. Tapi pada suatu momen dia pun sadar jika sekolah adalah tempat terbaik untuk mengedarkan narkoboynya. Iya, ternyata Cecunguk inilah bandar sesungguhnya dari peredaran narkoboy yang ada di sekolah. Tapi apesnya Gayun tidak sengaja menemukan semua narkoboy di dalam tasnya Gyuchol. Karena tidak ingin bisnisnya hancur, makanya dia menghabisi Gayun. Dan perkataannya dulu jika dia mencintai Gayun hanyalah kebohongan semata. Mendengar tunangannya dihabisi hanya karena hal tersebut, tentu saja Huajin langsung murka dan membogam Gyuchol di depan murid lain. Memanfaatkan situasi tersebut, Gite sebagai anggota dewan dengan tegas mengatakan jika dia pasti akan membubarkan biro BPHP. Ternyata inilah rencana Gyuchol untuk membubarkan biro BPHP. Dia sengaja mengorbankan Chiho dan membuat citra BPHP di mata publik menjadi tercoreng.
Dengan begitu, dia bisa leluasa mengedarkan narkoboynya di lingkungan sekolah. Gangso kemudian mengatakan kepada media, sampai penyelidikan terkait kasusnya Chiho selesai, selama itu juga petugas BPHP akan dihentikan sementara. Setelah rencananya berhasil, Gyuchol dan komplotannya langsung bergerak mengedarkan narkoboy lagi. Dengan liciknya, dia meminta bantuan siswa lain untuk mengantarkan sepatu yang di dalamnya sudah diselipkan narkoboy. Sebagai imbalan, siswa tersebut akan diberikan uang. Tentu saja siswa lain tidak merasa curiga, apalagi citra Gyuchol sekarang lebih ke arah korban. Tidak butuh waktu lama, Gyuchol pun langsung memiliki banyak kurir dan peredarannya semakin luas. Karena gampang mendapatkan uang, para siswa pun lebih memilih untuk mengantarkan sepatu tersebut daripada mengikuti pelajaran. Keadaan pun benar-benar menjadi kacau setelah BPHP berhenti beroperasi. Merasa ada yang tidak beres, Songgu langsung mengajak Hwajin untuk bertemu. Tapi apesnya dia keburu ketahuan oleh Gyuchol. Gua melihat Songgu ini sedikit agak bodat. Bukannya dibuka di tempat yang aman, dia malah membuka di area sekolah, jelas saja langsung ketahuan. Di sekolah putri, Ibu Jung berhasil mengambil duluan obat tersebut. Dan saat keluar, dia langsung dimasukkan ke dalam mobil. Yang ternyata isinya adalah anggota BPHP yang tetap melakukan penyelidikan. Dan faktanya Hwajin memukul Gyuchol adalah bagian dari rencananya. Karena Gyuchol pasti akan bergerak saat rencananya berhasil. Dengan begitu Hwajin bisa mendapatkan barang bukti. Untuk memuluskan rencananya, Hwajin meminta bantuan dari para guru. Setelahnya mereka bergerak mengumpulkan narkoboy yang akan diedarkan. Setelah semuanya terkumpul, Gangsuk langsung melakukan jumpa pers dan memberikan bukti nyata jika narkoboy ini sedang beredar di sekolah. Dia juga mengatakan dari hasil penyelidikan BPHP, bandar dari semuanya adalah Gyuchol. Dengan adanya bukti ini, maka BPHP akan kembali bertugas. Mendengar berita itu, mereka yang panik langsung mengamasi semua barang yang tersisa. Mereka yang sempat kabur ternyata sudah menyiapkan jebakan. Dan apesnya jebakan tersebut mengenai Hanrim yang membuatnya langsung ngefly. Dengan kondisi ngefly, Hanrim tanpa ragu langsung meloncat dari jendela untuk menangkap mereka. Sedangkan Hwajin yang sudah sangat murka mengejar Gyuchol. Hwajin yang dihadang oleh anak buahnya Gyuchol terpaksa harus memberikan mereka pelajaran berharga. Selesai dengan mereka semua, akhirnya Hwajin bertemu dengan Gyuchol. Saat Hwajin akan memukulnya, dari belakang anak buahnya mengancam akan melukai Songgu. Ketika Hwajin lengah, momen inilah yang digunakan oleh Gyuchol untuk menusuk Hwajin berkali-kali. Anjay, meskipun sudah ditusuk, Hwajin tetap saja menunjukkan ekspresi dinginnya. Setelah Hanrim mengajar anak buahnya Gyuchol, barulah Hwajin akan melakukan pembalasan. Karena sutradara memberikan bab nggak ngotak kepada Hwajin, meskipun dia sudah ditusuk berkali-kali, tetap saja dia terlalu overpower. Hal yang membuat adegan ini kurang greget karena Hwajin tidak bisa menghabisi Gyuchol. Seandainya Gyuchol ini adalah gangster, pasti endingnya akan jauh lebih brutal. Setelah semuanya berakhir, semua komplotan Gyuchol pun ditangkap oleh polisi. Atas perbuatannya, Gangsuk mengatakan jika Gyuchol dikeluarkan dari sekolah dan kali ini dipastikan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Singkat waktu, Biro BPHP melakukan jumpa pers.
Kepada media, Gangsok mengatakan, di tengah-tengah bobroknya sistem pendidikan sekarang, para guru masih tetap melakukan tugas mereka untuk membimbing para murid ke jalan yang benar. Sampai kapan kita akan terus melihat para guru dan murid tidak kembali pulang dari sekolah selamanya? Selama sekolah belum menjadi tempat yang aman dan nyaman, maka selama itulah Biro BPHP tetap ada untuk terus menjaga nilai pendidikan dan melindungi para korban. Sepulang dari sana, mereka semua mengunjungi makam Gayun. Di sini sebuah fakta pun terungkap, karena ternyata saat Hanrim teler, Gangde menyadarkannya dengan cara mencipok bibirnya Hanrim. Meskipun begitu, mereka berdua masih gengsi satu sama lain. Setelah beberapa waktu berselang, mereka kembali datang ke sebuah sekolah yang dilaporkan terdapat kekerasan. Ketika satu siswa memukul siswa lainnya, anggota BPHP pun muncul dan pastinya akan memberikan mereka pelajaran berharga. Dengan begitu, film pun sudah berakhir.